Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Hatami dari kelas D dengan NPM 23170515030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sekaligus memahami terkait materi di teori bahasa dan otomata yaitu PDA. Kuis ke-6 yaitu PDA atau push dan otomata. Oke. Jadi apa sih itu PDA atau push dan otomata? Jadi PDA itu sendiri merupakan sebuah teknik pengujian kalimat atau string yang menggunakan pendekatan stack. Nah, jadi PDA itu teknik pengujian suatu alat atau apapun itu yang menggunakan pendekatan stack. Nah, PDA itu terdiri dari pasangan 7 buah tupel, yang mana M itu sama dengan key terdiri dari key, sigma, alfabet stack, kemudian state awal, kemudian ada simbol awal stack dan himpunan state penerima. Nah, yang mana key itu merupakan himpunan hingga state, himpunan hingga state itu tersebut. Kemudian untuk sigma ini merupakan alfabet input dan alfabet stack ini. Dan untuk key 0 elemen key itu merupakan state awal. Nah, di sini juga terdapat materi. Nah, latar belakang dari PDA itu sendiri, PDA itu terdapat bahasa yang tidak reguler. Itu contohnya itu seperti O pangkat N, 1 pangkat N atau 0 pangkat N, 1 pangkat N atau 0 kurang dari N. Yang mana tidak reguler itu 01, 0011, 000111. Dan palindrom itu sama dengan ABCCBA atau kasur rusak dan lain-lain. Kemudian bahasa ini termasuk ke dalam konteks free language atau CVL. Nah, apa sih itu konteks free language? Oke, di sini saya meminta bantuan dari AI, yaitu CVL. Nah, di sini dijelaskan bahwa CVL itu merupakan singkatan dari konteks free language atau bahasa bebas konteks, yang mana sebuah jenis bahasa formal yang didefinisikan oleh tata bahasa bebas konteks free grammar. Bahasa ini digunakan untuk mendeskripsikan struktur bahasa, pemrograman, dan digunakan dalam teori komputasi serta pengembangan kompiler. Jadi, lebih kurangnya CVL ini merupakan sebuah jenis bahasa formal yang didefinisikan untuk bahasa bebas konteks. Dan CVL ini biasanya digunakan untuk struktur seperti pemrograman ataupun komputasi. Seperti yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu di teori komputasi. Kemudian di sini dijelaskan juga terkait karakteristik dari CVL itu sendiri. CVL itu terdiri dari 4 elemen, yaitu V merupakan himpunan variabel non simbol, kemudian ada sigma, simbol terminal atau himpunan simbol terminal, kemudian P ini merupakan himpunan aturan produksi dalam bentuk A menghasilkan atau menurunkan terminal A, di mana A adalah simbol non-terminal dan A adalah string yang terdiri dari simbol terminal ataupun non-terminal. Kemudian S itu merupakan simbol awal. Nah, ditangani oleh PDA. Jadi CVL ini ditangani oleh PDA, yang mana CVL dapat dikenali oleh jenis mesin abstrak yang disebut push dan otomata yang memiliki kemampuan untuk menggunakan tumpukan stack untuk menyimpan informasi sementara. Seperti dijelaskan di dalam materi ini. Jadi, bahasa dari PDA ini termasuk ke dalam CVL. CVL dapat dikenali oleh push dan otomata. Oke, selanjutnya konfigurasi dari PDA itu sendiri. Otomata yang menerima bahasa dibangkitkan oleh CFG. Nah, jadi PDA ini itu bakal menerima bahasa yang berasal dari CFG atau yang dibangkitkan oleh CFG. Kemudian serupa dengan PSA tapi dilengkapi dengan tumpukan. Jadi lebih kurangnya PDA ini sama persis seperti FSA atau Final State Automata, akan tetapi ini memiliki stack atau tumpukannya tertentu, di mana di dalam stack itu dinyatakan dalam 7 tupel, itu M,
yaitu terdiri dari komponen ini, Q, sigma, alpha, dan lain-lain. Terdapat fungsi transisi di mana S merupakan kedudukan awal state, Z merupakan awal tumbukan, kemudian F merupakan state akhir atau final state. Nah, ini contoh dari PDA. Kemudian di sini cara kerja PDA itu, yang pertama itu dimulai dari state awal dan simbol stack awal pada Z. Nah, kemudian membaca inputan yang berasal dari mana? Dari sigma. Membaca inputan dari sigma ini. Nah, inputan ada simbol masukan inputan. Kemudian membaca stack menghasilkan TOS. Nah, kemudian berpindah state. Nah, operasi push pop. Push itu apabila himpunan update tumpukan itu tidak sama dengan epsilon. Untuk push apabila himpunan update pada tumpukan itu tidak sama dengan epsilon, sedangkan pop itu sama dengan epsilon. Kemudian string akan diterima jika setelah dibaca string dibaca. Nah, string ini bakal diterima apabila sudah dibaca oleh PDA dan berakhir pada final state pada PDA, dan state akan menjadi kosong apabila final state-nya itu himpunan kosong. Jadi string itu bakal terima itu dalam dua keadaan, apabila dia berakhir di final state dan dia akan berakhir pada dia akan menjadi state kosong apabila final state-nya himpunan kosong. Nah, di sini terdapat latihan. Diketahui push dan otomata atau PDA QS elemennya dengan Q himpunan awal nih, Q0, Q1, start awalnya di Q0. Ini komponen-komponen dalam PDA-nya. Sigmanya atau inputannya AB, BZ, final state-nya Q1. Nah, ini fungsi transisi dari PDA itu. Nah, ini. Oke, karena di sini saya sudah membuat soal, yang mana di soal saya itu buatlah PDA untuk bahasa A pangkat N, B pangkat N, atau N lebih dari sama dengan 1. Yang mana di soalnya itu gambarkan dan jelaskan komponen PDA yang digunakan pada basis PDA ini. Kemudian jelaskan transisi pada proses string AABB. Nah, di sini yang pertama itu komponen pada PDA. Itu ada inputannya yaitu A dan B, dan T-nya Z dan A. Kemudian state-nya, himpunan state-nya itu ada Q0 dan Q1. Nah, ini seharusnya QF. State awalnya Q0 dan final state-nya berada di QF. Kemudian di sini kita membuat transisinya, mana transisinya. Nah, proses untuk mengecek, sini kan ada soal tuh menjelaskan transisi PDA untuk memproses string AABB. Nah, proses stringnya ini untuk menghasilkan AABB, yang pertama membaca A untuk yang pertama, yang mana sigma Q0 AZ menghasilkan Q0A. Stack sekarang itu dimulai dari A. Kemudian membaca A kedua untuk Q0 AA ke dalam atau menghasilkan Q0 AA untuk stack yaitu ada A. Nah, ini tadi jelaskan pop dan pop stack kosong dan pop berisi. Dan dihasilkan dari fungsi transisi ini dihasilkan diagram PDA-nya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.